sepak bola Indonesia berduka. Duka yang sangat dalam ketika 127 nyawa, tua, muda, laki-laki, perempuan, anak kecil, mereka nyawanya mati sia-sia di Stadion Kanjuruhan. Benar-benar sesuatu yang sangat kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Derby Jawa Timur, semua orang tahu bahwa duel Persebaya melawan Arema Malang, dimanapun, baik di Malang atau juga di Surabaya, itu selalu menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa. Dendam antara supporter dari kubu kedua tim itu sudah sampai ke relung hati. Tapi kalau kali ini, bagaimana kisah perseteruan dua supporter sampai harus menelan korban jiwa, dan korban jiwanya mencapai jumlah di atas angka ratusan. Ini benar-benar kelam sekali ceritanya. Ketika Arema Malang menjamu Persebaya Surabaya hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Ini adalah leg pertama dari duel kedua tim. Dan ketika akhirnya partai ini berujung dengan kemenangan tim tamu Persebaya dengan skor 3-2, saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Memang ada kendaraan rantis yang mengangkut tim Persebaya Surabaya datang ke stadion di Kanjuruhan di Kabupaten Malang dan juga keluar dari Kanjuruhan. Saya pikir semua akan damai-damai saja. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Inilah wajah paling kelam dalam sepak bola kita. Inilah hari yang paling kelam dalam sepak bola kita. Hari yang membuat saya menangis dan kita semuanya menangis untuk menangisi kematian yang sia-sia dari para pecinta sepak bola, dan mereka adalah mayoritas fans dari Arema Malang. Mereka meregang nyawa di dalam stadion dan juga di luar stadion, dan pernyataan resmi dari Kapolda Jawa Timur, nyawa yang mati sia-sia itu lebih kurang 127 jiwa. Sekali lagi saya ulangin, jumlah yang meninggal sia-sia itu adalah 127 nyawa. Wow, menyedihkan. Angka ini 127 nyawa melebihi angka ketika tragedi Heysel. Lebih kurang pada saat itu meninggal 36 orang atau 39 orang. Jumlah ini juga melebihi angka yang muncul ketika tragedi Hillsborough di Inggris yang menelan korban jiwa lebih kurang 96 orang. Tapi ini pasca duel Arema versus Persebaya di Kanjuruhan di Kabupaten Malang, ya, rilis resmi dari Kapolda Jawa Timur, angkanya melebihi
angka yang terjadi di tragedi Heysel dan juga tragedi Hillsborough. 127 nyawa. Bahkan angka ini boleh jadi akan terus meningkat karena ada ratusan orang lagi yang sekarang terus dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit di Kabupaten Malang dan juga di Kota Malang. Haruskah kita menangis? Ya harus. Kita harus menangisi kepergian nyawa yang sia-sia ini. Mereka remaja-remaja dari Kabupaten Malang, dari Kota Malang. Mereka anak-anak muda, laki-laki, perempuan, bahkan juga anak kecil. Ya, yang harus menebus semua ini dengan nyawa mereka. Kita semua memang harus introspeksi. Ya. Dari banyak keterangan yang saya ikuti, memang ya, tidak ada kerusuhan. Karena memang tidak ada fans Persebaya yang datang ke Kanjuruhan. Lalu apa? Kalau schedule kick-off, ya, memang terlalu malam. Ya, jam 8 malam kick-off-nya. Ya. Kick-off yang malam itu berisiko kepada bagaimana security system. Ada kalanya panpel Arema Malang pada saat itu sebelum kejadian terjadi, mereka mohon agar jadwal kick-off mereka itu dimajukan. Tapi itu ditolak oleh regulator kompetisi. Itu adalah Liga Indonesia Baru. Boleh jadi mereka Liga Indonesia Baru ya itu ya, juga bersikeras dengan schedule kick-off jam 8 malam karena itu adalah jam prime time. Itu atas permintaan dari pemegang hak siar. Boleh jadi. Apakah ini arogansi? Di sisi lain, panpel Arema katanya juga mencetak tiket melebihi kesepakatan. Tapi kita juga bisa menyorot bagaimana security in the stadia. Ya, ketika aparat keamanan mengamankan kejadian di internal stadion, yaitu di luar prosedural. Gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh FIFA, termasuk juga senjata api, ya, itu pada saat kejadian terjadi. Ada penembakan gas air mata. Konon juga korban yang meninggal sia-sia, yang meregang nyawanya sia-sia, itu karena gas air mata. Introspeksi dari banyak hal, dari banyak kalangan memang harus dilakukan. Ya. Yang pasti ini adalah sebuah kejadian yang sia-sia. Sia-sia. Bukankah sepak bola itu adalah hiburan? Tapi sekarang kok kayak kuburan. Kejadian yang luar biasa dahsyatnya ini juga sudah dicium, sudah menginternasional karena banyak media-media internasional sudah merilis peristiwa ini. Daily Mirror di Inggris,
Gazzetta dello Sport di Italia untuk disebut sebagian dari sedikit media-media berbasis online sudah merilis peristiwa ini. Ada pertanyaan, apa kabar penyelenggaraan Piala Dunia Under 20 tahun depan? Apakah FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia? Ketika tragedi Heysel, ya, FIFA menjatuhkan hukuman lebih kurang 5 tahun pada saat itu. Boleh jadi nih, meski saya tidak berharap. Status tuan rumah Indonesia sebagai host untuk Piala Dunia Under 20 tahun depan itu dicabut. Dan jika ini terjadi, menyedihkan. Karena ketika sepak bola Indonesia ya sedang bagus-bagusnya, mulai menampakkan gejala yang prestatif, ya, tiba-tiba selesai karena ini. Yang penting sekarang adalah bagaimana para petinggi di federasi dan juga di regulator kompetisi harus introspeksi. Temuan penting adalah bagaimana kompetisi domestik kita, baik itu Liga 1, juga Liga 2, untuk sementara di stop demi alasan humanity, demi alasan kemanusiaan. Selain memang juga harus bertindak sangat fair untuk Arema FC, sebelum mereka dilarang menjadi tuan rumah untuk partai-partai sisa mereka. Yang paling pasti juga ya, sepak bola Indonesia saatnya harus tafakur. Saatnya untuk merunduk, mengenang semua hal yang selama ini menjadi sesuatu yang miris.